Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nita, Bu Fitri, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, pada kesempatan ini kan kita akan melakukan praktek coaching ya, di mana Bu Nita sebagai coach dan Bu Fitri sebagai coaching. Nah, yang ingin saya tanyakan ketika menjadi coach itu kan ada beberapa kriteria, beberapa potensi yang harus dipenuhi, misal present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Bu Nita, ketika Bu Nita menjadi coach, apa yang ingin Bu Nita kembangkan dalam kompetensi yang tadi saya sebutkan? Sebetulnya sih yang ingin dikembangkan tentunya ketiga-tiganya Pak ya. Cuman saya merasa di ketiga kompetensi itu saya yang paling lemah di memberikan pertanyaan berbobot. Mungkin itu yang ingin saya kembangkan. Ya, mungkin nanti ketika pas pelaksanaan mungkin mudah-mudahan Bu Nita bisa melaksanakan pengembangan pertanyaan berbobot itu. Ya. Nah, mungkin untuk menghemat waktu kita langsung saja ke prakteknya. Silakan. Ya. Assalamualaikum Bu Fit. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, hari ini kita dijadwalkan untuk bertemu, untuk berbincang-bincang singkat terkait apa saja yang sudah Ibu alami beberapa hari ke belakang, beberapa minggu ke belakang terkait pembelajaran Ibu di kelas. Bagaimana Bu, sudah siap? Siap. Oke. Kalau boleh tahu, apakah Ibu sedang menghadapi masalah mungkin saat pembelajaran di kelas? Iya betul Bu. Saya ada masalah ya, sedikit masalah dengan siswa saya, terutama ya dalam pelajaran saya, pelajaran kimia. Apa tuh Bu, kalau boleh saya tahu masalah yang Ibu hadapi di mata pelajaran kimia ya? Jadi gini Bu, siswa itu ya, kalau misalkan saya berikan tugas itu ya, jadi siswa itu hampir 80% itu sulit untuk mengumpulkan tugas begitu Bu. Jadi dari setiap kelas, jika Bu Fitri memberikan tugas kepada siswa, kebanyakan siswa di sana dipresentasikan sebanyak 80%, banyaknya tidak mengerjakan tugas. Begitu Ibu? Iya betul. Ibu pernahkah bertanya ke mereka kira-kira apa yang menjadi kendala mereka untuk tidak mengerjakan tugas? Pernah sih Bu. Pernah bertanya ke siswanya, terus mereka itu ya di antara mereka itu ada yang menjawab males Bu, kemudian sibuk Bu, kemudian mengerjakan tugas yang lain begitu Bu. Jadi ya gitu deh. Ada juga sih yang bilang Bu nggak ngerti gitu. Banyak alasan sekali ya yang mereka sampaikan sehingga mereka tidak mengerjakan tugas. Kalau boleh tahu, mungkin di antara pelajaran kimia itu adakah materi yang memang dianggap susah sehingga mereka tidak mengerjakan tugas, atau memang kebanyakan? Sepertinya sih mereka tidak mengumpulkan tugasnya itu dalam beberapa bab aja sih, tidak semua ya. Ya, sudah dilihat, dicek bab apa saja yang mungkin dianggap pengumpulan tugasnya kurang? Ada Bu, ada di semester 2 Bu, tentang perhitungan kimia. Itu biasanya anak-anak itu emang ya sulit ya untuk mengumpulkan tugas gitu. Jadi pada ngumpulin gitu katanya. Kenapa ya Bu ya? Kalau di bab itu anak-anak memang banyaknya tidak mengumpulkan. Pernahkah Ibu bertanya kenapa di bab ini dibandingkan dengan bab sebelumnya anak-anak kurang begitu mengerjakan tugas? Itu pada bertanya ya ke siswa, kenapa ini biasanya kan ngumpulin nih, kenapa ini enggak gitu. Nah, ya anaknya ada yang bilang tadi ya, ada yang bentrok sama pelajaran yang lain begitu. Jadi mereka lebih lebih tertarik mengerjakan tugas pelajaran yang lain gitu ya. Misalkan kayak olahraga, misalkan kemudian apalagi bahasa Indonesia misalkan. Nah, untuk kimia nggak tahu ya kenapa nggak mereka itu nggak sulit kayak telat gitu ya, ngumpulnya ada tapi telat gitu ya. Tapi memang dari siswa yang
berapa ya jumlahnya, sekitar 36-37 gitu ya. Ya tadi saya bilang 80% itu nggak ngumpulin tugasnya gitu. Lamban sekali gitu ngumpulin. Kalau tidak mengumpulkan dengan lambat mengumpulkan mungkin berbeda ya Bu ya. Lebih condong kemana Ibu? Anak-anak itu lebih ke lambat ya, sampai harus diinget-ingetin terus gitu. Jadi apa namanya, ketika harus tagih-tagih gitu ya, ayo cepet kumpulin gitu. Nah itu kalau udah terus diingetin, itu baru gitu ya, baru mereka itu mengumpulkan. Tapi itu ya lumayan lama lah gitu, sampai seolah mereka berhutang gitu ya, waktunya udah habis misalkan ya, itu tugasnya belum masuk juga gitu. Tapi pada akhirnya mereka mengumpulkan Pada ya Bu akhirnya ya. mengumpulkan. Adakah trik tertentu yang bisa Ibu lakukan untuk anak-anak sehingga mereka bisa mengumpulkan tepat waktu? Selama ini Apa yang sudah dilakukan mungkin saat ini? saya mencoba siswa itu tugasnya itu dibuat dalam bentuk kelompok ya. Jadi maksudnya gini, saya memberikan semacam masukan lah ya kepada siswa untuk bertanya begitu ya kepada temannya yang bisa gitu ya, yang lebih memahami. Jadi ketika mereka tidak paham itu coba tanya ke temannya gitu. Nah kalau temannya nggak bisa, boleh tanya ke ibu, boleh tanya ke saya gitu ya, boleh japri, bebas lah, ketika ada waktu itu boleh silakan bertanya kepada saya. Jadi saya lebih ke siswa itu memberikan masukan gitu ya, ketika mereka kenapa ini nggak ngumpulin aja gitu, terus mereka ya udah gimana kalau udah coba nggak nanya ke temannya, ternyata belum juga gitu ya. Jadi emang ini dasarnya apa ya, Dasarnya males ya. Tapi sejauh ini Ibu sudah mengelompokkan mereka dengan harapan mereka bisa bertanya per kelompok seperti itu ya. Iya. Seberapa efektif Bu keberhasilannya? Seberapa efektif ya? Lumayan sih Bu. Kalau dipresentasikan berapa persen keberhasilannya, nggak terlalu besar juga, nggak terlalu rendah juga sih, sekitar 70% lah. Tapi tetap aja sih masih ada untuk siswa-siswa tertentu yang memang dia itu tadi ya sulit mengumpulkan tugas. Tapi kalau 70% mungkin itu sudah bagus ya Bu ya, karena otomatis keberhasilan Ibu dengan teknik mengelompokkan itu lebih efektif dibandingkan dengan pengerjaan sendiri-sendiri ya individu. Nah selain teknik pengelompokan itu ada lagi nggak yang akan Ibu lakukan, akan Ibu pikirkan seperti apa mungkin? Apa ya Bu ya? Mungkin itu ya ditanya ya ke siswanya kesulitannya sebelah mana mungkin ya. Terus ya mungkin anak itu bisa jadi anak yang tidak mengumpulkan atau telat ya mengumpulkan itu karena ada kesulitan ya dalam dalam pengerjaannya. Jadi mungkin saya harus lebih ini lagi ya, memperhatikan fokus ke anak tersebut ya. Jadi saya misalnya bisa melakukan semacam pelajaran tambahan, mungkin ada waktu tambahan mungkin ya untuk siswa tersebut, semacam diberikan bimbingan lebih mungkin ya ke siswa tersebut. Karena memang tadi emang nggak terlalu banyak sih memang, cuma tetap saja ya jadi menghambat gitu, jadi kan belum dapat nilai kan siswa tersebut. Jadi rencana Ibu ada dua ya. Yang pertama Ibu akan mengelompokkan mereka dan itu keberhasilannya sudah mulai terlihat walaupun tidak begitu banyak. Yang kedua Ibu akan memberikan bimbingan kepada anak-anak itu agar mereka bisa lebih paham mungkinnya ke materi, sehingga karena Ibu anggap mungkin anak-anak itu belum paham, sehingga Ibu akan memberikan pemahaman kembali kepada mereka dan harapannya nanti anak-anak itu bisa mengumpulkan tugas gitu. Dan kebetulan anak yang tidak mengumpulkan itu memang kalau dilihat dari ini ya termasuk ke dalam kelompok yang rendah gitu namanya, bentuk bimbingan betul ya. Kayak Mbak saya jadi teringat. Oh gitu ya. Jadi memang pada dasarnya kelompok rendah itu harus mendapatkan mungkin ya bimbingan yang lebih. Nah pengelompokan Ibu sudah melakukannya, dan yang kedua, rencana yang kedua yaitu Ibu akan memberikan bimbingan. Nah kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melaksanakan itu? Karena ini
materinya sangat esensial ya. Kemudian juga ini terus berkaitan dengan tingkat-tingkat berikutnya kelas 11 atau 12. Dan mau habis juga semesternya, jadi emang saya harus secepatnya ini. Setelah saya dapatkan solusi, nanti saya akan mencoba secepatnya, insya Allah. Saya ulangi, apakah dengan 2 solusi itu Ibu rasa cukup atau adakah ide lain yang kira-kira terbayang apa yang akan dilakukan Ibu ke depannya untuk mengatasi anak-anak ini? Sementara mungkin itu aja ya Bu ya, soalnya saya coba dulu kan mungkin anak-anak sih sebetulnya kalau misalkan diminta untuk mengekspor sendiri, misalkan sekarang sumber banyak ya, kalau misalkan di YouTube banyak, kemudian di Google juga banyak gitu ya. Tapi ketika ditanya, ayo ditanya lagi nih, kalau udah dibaca belum gitu. Jadi memang harus ada bimbingan langsung gitu ya sama kita. Jadi mereka juga mungkin bisa lebih cepat ya mendapatkan solusi atas kesulitan yang mereka hadapi gitu terhadap materi. Jadi kalau bimbingan langsung mungkin saat mereka ada yang tidak paham, mereka bisa langsung mendapatkan solusi, mendapatkan jawabannya juga. Jadi seperti itu ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan dengan 2 solusi yang Ibu rencanakan itu Ibu bisa berhasil untuk mengatasi anak-anak itu. Kira-kira ada lagi nggak Bu yang akan disampaikan? Kayaknya saya sudah lumayan tercerahkan sekarang ya. Alhamdulillah. Awalnya saya bingung gimana nih, karena ini masalahnya ini terus berulang gitu ya. Jadi siswa itu memang selalu ada yang seperti ini. Saya merasa ini sulit atau gimana gitu ya, sehingga selalu ada aja siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Iya. Tapi nanti saya minta kita ada pertemuan selanjutnya ya Bu ya. Nih setelah Ibu melaksanakan itu, kira-kira apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu dapatkan dari solusi-solusi yang telah Ibu rencanakan, sehingga nih saya tahu kira-kira apakah berhasil atau masih perlu solusi yang lain mungkin. Mudah-mudahan kita ke depannya masih punya waktu untuk bertemu, sehingga Bu, kita Ibu tercerahkan, saya juga dapat ilmu dari Ibu kalau menghadapi anak-anak yang seperti itu, efektifnya seperti apa. Terima kasih ya Bu Fitri ya, hari ini kita udah berbincang, mungkin agak kelamaan ya, padahal saya bilangnya kemarin 10 menit aja ya. Ya terima kasih Bu. Ya, makasih ya. Insya Allah kita ketemu lagi. Baik Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nita sama Bu Fitri yang sudah melakukan coaching. Nah mungkin mohon maaf ya Bu, nanti kan saya sebagai pengamat mungkin ingin menggali apa yang sudah Ibu lakukan tadi kan di awal, bahwa Ibu itu ketika ingin coaching itu ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah menurut Ibu ketika tadi Ibu coaching sama Bu Fitri, apakah sudah muncul pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu berikan kepada coaching? Saya rasa sudah ya, walaupun tidak maksimal. Tadi ada pertanyaan apa yang selain solusi yang dikelompokkan, adakah lagi solusi yang lain? Mungkin itu seperti itu. Sehingga menggali Bu Fitri untuk mencari solusi yang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau misalkan ada dinilai skala Ibu antara 1 sampai 10, Ibu ada di rentang berapa ketika Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach? Ada di skala cukup Pak, yaitu nilainya 7. Oh, kalau 7 sih sudah lumayan ya, Lumayan. tinggal Ibu kembangkan lagi. Menurut Ibu dari hasil tadi coaching untuk meningkatkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, adakah yang bisa Ibu lakukan untuk kemudian harinya? Ya, saya akan melakukan banyak latihan ya, selain ke teman sejawat, mungkin saya juga akan melatih siswa-siswa saya untuk menyelesaikan masalah-masalahnya, terutama masalah-masalah mereka yang ada hubungannya, ada kaitannya dengan pelajaran saya Pak. Bagus ya. Nah untuk kembali lagi ya Bu, untuk hasil karena saya sebagai pengamat mungkin ada beberapa masukan buat Ibu ya. Pada dasarnya Ibu sudah bagus ya, ketika pelaksanaan coaching Ibu sudah melaksanakan 3 kompetensi, hadir penuh, kemudian pertanyaan berbobot tadi yang Ibu kasih nilai skala 7, kemudian juga menjadi pendengar aktif. Nah kemudian di alur ceritanya juga Ibu sudah melakukan halnya dengan baik, yaitu misalkan
menanyakan tujuan gitu ya kepada coach, di mana tujuannya kan ingin punya solusi, si coach ingin punya solusi agar si anak yang tidak mengerjakan tugas bisa mengerjakan tugasnya. Kemudian ibu juga berhasil mengidentifikasi apa saja penyebabnya kenapa murid tersebut tidak melaksanakan tugas. Kemudian ada juga aksi dan tanggung jawab ibu sudah lakukan seperti itu. Cuma perbaikannya hanya ini saja, mungkin ibu lebih luas lagi ketika memberikan pertanyaan kepada si coach, sehingga si coach itu tidak merasa bisa mengeluarkan ide-ide, bisa mengeluarkan apa yang ada di hatinya dengan leluasa. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi atas kerjasama kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dan apa yang kita inginkan bisa terwujud dan berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.